Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita masih dapat diberikan kehidupan sampai sekarang saat ini. Baiklah, kembali kepada materi yaitu tentang hukum Islam. Dari materi pertemuan pertama, di sini ada teman-teman yang telah menanyakan tentang apakah hukum Islam hanya bersumber dari Al-Quran atau ada sumber lain selain dari Al-Quran? Tidak. Al-Quran sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran. Berarti di sini sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran atau dari sumber lain dari Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Kemudian ijma. Ijma yaitu kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama. Dan ijma yang dapat dipertanggungjawabkan adalah terjadi di zaman sahabat tabi'in, setelah sahabat, dan tabi'ut tabi'in setelah tabi'in. Karena telah zaman mereka para ulama telah berpencar dan jumlahnya banyak dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat. Kemudian qiyas. Qiyas sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadis, dan Ijma adalah qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nasanya. Berarti di sini qiyas tidak menjelaskan dalil. Dalam Al-Quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut. Artinya jika sesuatu nasihat telah menunjukkan hukum mengenai suatu kasus dalam agama Islam dan telah diketahui melalui salah satu metode untuk mengetahui permasalahan hukum tersebut. Qiyas sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran. Di sini berarti qiyas sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran. Di sini teman-teman kita harus mempelajarinya dan menelaahnya dan mengembangkannya serta menjalankan apa yang isi dari Al-Quran tersebut. Baiklah, kembali pertanyaan kedua. Dalam tataran akademis antara syariah dan fikih dibedakan pengertiannya. Berarti di sini pengertiannya syariat dan fikih, apa perbedaannya? Di sini perbedaan antara syariat dan fikih bisa kita lihat. Syariat bersumber dari Al-Quran dan hadis. Berarti syariat itu bersumber dari Al-Quran dan hadis yang sifatnya mutlak dan universal, sedangkan fikih bersumber dari pemikiran ulama. Berarti fikih itu pikiran dari ulama. Dalam memahami Al-Quran dan hadis dan sifatnya sekunder serta variatif tergantung ulama rujukan. Karena syariah itu mashuma alias tidak bisa salah. Semua isinya adalah kebenaran yang harus kita imani secara utuh. Berarti syariah itu adalah kebenaran yang harus kita imani secara utuh dan kita jalankan sehari-hari. Sedangkan fikih adalah hasil cipta karya para ulama. Fikih berdasarkan pemahaman, kajian, dan telah mereka terhadap syariah menggunakan metode dan alat yang diberikan oleh syariah. Sifatnya yang sangat relatif, bisa berubah dan bergeser. Berarti syariah itu bisa berubah-ubah dan bisa bergeser. Baiklah, kemudian masuk pertanyaan ketiga. Bahwa yang dibicarakan oleh fikih adalah
hal yang bersifat amalia fur'iyah. Jelaskan tentang amalia fur'iyah dan berikan contohnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang amalia. Amalia kemudian lebih dikenal dengan sebutan fikih yang berarti paham yang mendalam. Berarti amalia itu paham dan mendalam. Bila paham dapat digunakan untuk hal yang bersifat lahirnya, maka fikih berarti paham yang menyampaikan ilmu zahir kepada ilmu batin. Karena itulah At-Tirmizi menyebutkan fikih tentang sesuatu berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya. Dan fur'iyah adalah sifat dari hukum syarah. Al-Amidi memberikan definisi yang berbeda, yaitu ilmu tentang seperangkat hukum-hukum syar'ah yang bersifat fur'iyah yang berhasil didapatkan melalui penalaran atau istidlal. Dengan menganalisa kedua definisi di atas dapat ditemukan hakikat fikih, yaitu fikih itu adalah tentang hukum Allah. Berarti di sini fikih itu tentang hukum Allah. Yang dibicarakan adalah hal-hal yang bersifat amalia fur'iyah. Fikih itu digali dan ditemukan melalui penalaran dan istidlal seseorang mustahid atau faqih. Oke, masuk pertanyaan berikutnya. Jelaskan apa sebenarnya latar belakang diharuskannya hukum Islam dipelajari di prodi ilmu hukum ini. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan ini. Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dulu arti dari kata hukum. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum, namun untuk mendekatkan kepada pengertian yang mudah dipahami meski masih mengandung kelemahan. Berarti hukum itu masih mengandung kelemahan. Definisi yang diambil oleh Muhammad SAW dari Oxford English perlu diungkapkan menurut hukum adalah sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat. Berarti sekumpulan aturan yang dituangkan di dalam peraturan baik formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya. Bila dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui. Dari definisi yang dikemukakan oleh di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fikih. Karena arti syariah dan fikih terkandung di dalamnya. Kemudian masuk pertanyaan berikutnya. Jelaskan asas bagai asas kebebasan dan kesukarelaan menurut konsep hukum Islam. Di sini saya akan menjelaskan asas kebebasan dan kesukarelaan. Asas kemerdekaan yaitu sebab perbudakan sudah ada, misalnya ada salah satu rahmat Islam dalam menghapuskan asas ini adalah sebagai landasan untuk berpikir. Namun bagaimana ketika landasan berpikir itu bukan hanya satu tapi banyak? Contohnya kita di Indonesia. Asas hidup dalam lingkungan sosial atau bernegara berasaskan Pancasila dengan nilai-nilai hukum di dalamnya. Sedangkan secara hukum Islam kita berasas Al-Quran dan hadis. Nah, di sini saya akan ingin bertanya bagaimana cara kita selaku masyarakat dan juga seorang hamba dalam hidup untuk menentukan asas yang mana yang lebih tepat dan lebih baik untuk dipakai. Berarti di sini dia menanyakan asas mana yang lebih baik dan
mana yang lebih berdominan yang kita anut. Di dalam hukum atau hukum Islam, asas ini sangat diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Asas sendiri berfungsi sebagai kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan berpendapat. Asas bukan pula sekedar beraturan belaka, tetapi mengandung nilai dan tuntunan etis. Asas pula sebagai landasan untuk membangun ketertiban hukum. Masuk pertanyaan ke selanjutnya. Beri penjelasan dasar atas adanya taklif kepada mukallaf. Saya akan menjelaskan tentang secara bahasa. Taklif berasal dari bahasa Arab yang membebani, dalam arti ilzam, sesuatu yang berat untuk dilakukan. Sedangkan secara terminologi ilmu usul fikih, taklif adalah perintah Allah yang terdapat di dalamnya sebuah beban untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, di mana perintah itu diturunkan melalui konsep hukum syar'i yang didefinisikan sebagai kitab doktrin dari syariah Allah yang dengan perbuatan manusia mukallaf, apakah berupa perintah-perintah dan larangan atau pilihan takhir. Baik, di sini masuk pertanyaan selanjutnya. Bagaimana ketika penerapan asas dalam negara Indonesia dulu yang dibuat oleh pendiri bangsa pada tempo dulu diubah dengan asas yang jauh dari cerminan nilai-nilai agama kita Islam? Bagaimana itu? Jadi di sini saya akan menjelaskan, mengubah atau revisi undang-undang itu pekerjaan mereka para wakil rakyat di DPR. Tentu ada peluang dibuat undang-undang yang merugikan. Makanya kita jangan sampai salah pilih orang yang akan mewakili rakyat di parlemen. Pilihlah orang-orang yang cinta kepada Islam agar setiap kebijakan yang mereka sampaikan tidak menyudutkan Islam. Dan harus ada semua cinta kepada Islam dan cinta kepada NKRI. Berarti di sini marilah kita memilih wakil rakyat yang agamanya kuat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya akan menjelaskan tentang azimah dan ruksiyah. Secara sederhana, azimah dipahami sebagai hukum umum dan hukum asal yang bersifat mutlak. Baik hukum itu bersifat perintah untuk mengerjakan sesuatu atau larangan melakukan sesuatu perbuatan. Sedangkan ruksa lebih bermakna adanya pengecualian dari hukum-hukum yang ditetapkan secara global dan berlaku umum. Masuk pertanyaan penjelasan selanjutnya. Bagaimana jika ada seseorang sering mengerjakan sunnah seperti berpuasa Senin Kamis, sholat Idul Adha dan Idul Fitri, sedekah dan mengerjakan sunnah lainnya, sedangkan hal yang wajib ditinggalkan, contohnya seperti sholat sehari-hari, 5 waktu, puasa dalam bulan Ramadan, tetapi ia naik haji ke Baitullah. Berarti di sini pertanyaannya, bagaimana jika seseorang yang mengerjakan sunnah berpuasa Senin Kamis tetapi dia meninggalkan kewajibannya? Apa amalan yang akan diterima jika hanya mengerjakan sunnah dan wajib ditinggalkan, dan bolehkah seperti itu? Mengerjakan ibadah yang bersifat wajib, berarti ibadah ataupun yang dinamakan salat itu wajib. Wajib adalah mutlak yang harus dikerjakan, dan jika meninggalkannya maka kita akan mendapatkan dosa. Berarti kalau dari kata wajib itu harus dikerjakan, apabila tidak dikerjakan maka akan berdosa. Sedangkan mengerjakan ibadah yang bersifat sunnah sifatnya adalah anjuran sebagai penambah atau penyempurnaan ibadah wajib. Berarti sunnah itu menyempurnakan ibadah kita yang telah kita laksanakan agar lebih sempurna. Jika seseorang muslim mengerjakan ibadah sunnah, maka tidak hanya mendapatkan pahala tetapi juga memperoleh kesempurnaan nilai atau hakikat ketaatan kepada Allah Ta'ala. Dan jika meninggalkan ibadah sunnah maka tidak diganjar dengan dosa apapun.
Sementara jika kita meninggalkan ibadah wajib, ancaman dosa akan menyertai bagi siapapun yang melanggarnya. Berarti sunnah itu apabila kita tinggalkan, kita tidak berdosa, dan apabila yang wajib kita tinggalkan, maka akan berdosa. Baiklah, sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.